Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Untuk kali ini saya akan reading untuk zodiak Scorpio dengan tema dia yang di hatimu. Dia yang saya maksud di sini adalah seseorang yang menempati prioritas dan sedang difokuskan oleh teman-teman yang berzodiak Scorpio. Kita mulai. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading di mana energinya akan kolektif. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi semua teman-teman yang berzodiak Scorpio secara keseluruhan. Silakan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini nanti. Apakah sesuai dengan kondisi yang ada pada saat ini? Jika tidak sesuai, artinya ini bukan reading untuk Anda karena yang terbaca di sini adalah energi dari orang lain, ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk tidak mengambil kesimpulan dari sebuah permasalahan apapun, ya, hanya berdasarkan melihat general reading. Saya mohon untuk semua teman-teman yang menyaksikan video ini agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini nanti. Dan untuk yang kebetulan satu energi dengan tebaran card ini, silakan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Oke, untuk kartu yang pertama, Five of Wands, ya. Ini ada perselisihan yang disebabkan oleh dua keinginan yang berbeda, ya, antara Scorpio dan seseorang yang sedang difikirkan oleh seorang Scorpio saat ini, ya. Bisa jadi ini ada dua keinginan di dalam hubungan, ya, yang sangat bertentangan satu dengan yang lainnya. Misalnya seorang Scorpio menginginkan hubungan yang terbuka, ya. Sedangkan seseorang yang berdealing dengan Scorpio, ya, dia berpikir tentang privacy di dalam hubungan, ya. Dia tidak ingin dibatasi pergaulannya, ya, lingkungan sosialnya. Oke, atau bisa juga ini perbedaan tentang cara pandang terhadap pengelolaan finansial juga bisa. Jadi ada kemungkinan, ya, selain dari dua yang saya sebutkan ini tadi, tergantung apa yang menjadi perbedaan Scorpio dan seseorang ini, ya. Masing-masing pasti berbeda, ya. Oke, untuk kartu kedua, The Tower, ya. Di dalam hubungan ini pada akhirnya sudah tidak lagi sama seperti sebelumnya, ya. Keindahannya sudah hilang juga bisa di sini, ya. Yang ada perselisihan, kemudian saling curiga, ya. Kepercayaannya juga sudah runtuh, komitmennya juga sudah tidak utuh di sini. Kalau seandainya menginginkan kondisi yang seperti awal berhubungan, pastinya perjuangannya cukup panjang di sini, ya, untuk mengembalikan suasana itu agar tetap kembali, agar tetap sama, ya, sulit sekali. Karena sudah terlanjur ada pertentangan di dalam diri, ya, yang belum bertemu dengan solusi yang pada akhirnya merubah segala sesuatu hal yang ada di dalam hubungan ini. Untuk kartu ketiga, Four of Cups, ya. Seseorang ini merasa jenuh, ya, terhadap hubungan dengan Scorpio, ya. Dia merasa di dalam hubungan ini dia tidak bertemu dengan ekspektasinya, ya. Di kartu ketiga, Four of Cups, ilustrasinya adalah seseorang yang sedang duduk dikelilingi oleh 3 cawan, ya. 3 cawan dengan bentuknya sama, warnanya sama, dan dia berpikir tentang cawan yang lain, ya. Ini artinya dia ingin keluar dari kondisi ini, ya. Dia ingin bertemu dengan kondisi yang dia harapkan, ya. Oke, bisa kondisi yang diharapkan, bisa juga seseorang yang lain yang dia harapkan yang mungkin bisa memenuhi ekspektasinya juga bisa di sini. Ada banyak kemungkinan, ya. Untuk kartu keempat, Seven of Wands, ya.
Dan ini jelas sekali adanya dua keinginan yang berbeda di mana masing-masing Scorpio ataupun seseorang yang saat ini sedang difikirkan oleh Scorpio ya, memiliki dua pendapat yang ingin dipertahankan oleh masing-masing ya. Jadi karena merasa berada di dalam posisi yang betul ya, merasa apa yang difikirkan, apa yang menjadi pendapatnya betul, maka dua-duanya merasa tidak usah saling menurunkan ego untuk mengalah ya. Oke, untuk kartu kelima, Six of Cup, walaupun ada perasaan kangen yang mendominasi di sini ya. Ini dirasakan oleh seseorang ini, dia kangen terhadap Scorpio sebenarnya, tetapi dia teringat dengan banyaknya perbedaan, banyaknya perselisihan di dalam hubungan ini ya. Oke, ada perasaan tidak bertemu dengan apa yang dia harapkan, tetapi dia merasa di dalam hatinya ada rasa rindu juga di sini ya. Mungkin Scorpio adalah sosok yang unik ya, yang membuat dia tidak mengerti dengan perasaan dia sendiri pada akhirnya. Antara kangen ya, antara kalau mengingat perselisihannya juga jengkel ya, mungkin seperti itu ya. Untuk kartu ke-6, Queen of Pentacles ya. Oke, di sini ada seperti perasaan dari seseorang ini untuk memiliki pasangan yang sepadan ya. Walaupun dia mencintai Scorpio, dia menginginkan seseorang yang sesuai dengan apa yang menjadi kriterianya ya di sini ya. Ini dia juga bisa jadi merasakan bahwa apa yang dia cari, apa yang menjadi kriterianya ada di dalam diri seorang Scorpio ya. Di sini dia cukup pusing ya kalau teringat dengan Scorpio, dengan permasalahan yang ada di dalam hubungan ya. Seseorang ini seperti ada perasaan ya tidak tenang ya. Mungkin ada janji yang belum dia tepati juga bisa, atau di sini dia ada tujuan yang belum dia dapatkan ya. Jadi ada overthinking di sini tentang hubungan ini sendiri ya. Oke, untuk kartu ke-8, Justice ya. Dia memiliki pertimbangan di sini, pertimbangan baik dan buruknya seorang Scorpio ya. Dia juga memiliki pertimbangan tentang bagaimana jika hubungan ini dilanjutkan ya. Kira-kira bagaimana untuk dia ya, kenyamanannya bagaimana, pengorbanan yang dia lakukan apakah itu sesuai atau tidak ya. Dan dia juga tahu di sini dia tidak ingin menyakiti ya, karena dia juga menghindari ya permasalahan di mana dia juga tidak ingin kecewa di sini. Ini lebih ke dia yang sadar tentang hukum sebab akibat juga bisa ya. Oke, untuk kartu ke-9, Three of Swords ya. Dia merasa kecewa juga, ada perasaan sakit hati ya. Mungkin dia kecewa dengan Scorpio juga bisa. Itu untuk asumsi yang pertama. Untuk asumsi yang kedua, dia juga bisa mungkin di sini merasa bahwa dia ada perasaan bersalah kepada seorang Scorpio. Dia menyebabkan Scorpio terluka, ya bisa seperti itu. Bisa dari dua sisi di sini. Baik merasa mengecewakan ataupun merasa dikecewakan ya di dalam hubungan ini. Ada perasaan seperti khawatir ya di sini ya, khawatir terhadap sesuatu hal yang belum tentu terjadi. Bahkan bisa jadi kekhawatiran ini hanya berasal dari asumsinya saja ya. Kalau dilihat dari kartu sebelumnya ya, ada permasalahan yang sudah terjadi di mana permasalahannya itu sepertinya bukan permasalahan yang ringan ya, permasalahan yang cukup berat ya. Oleh karena itu jika dia merasa seperti ada kekhawatiran ya, artinya mungkin ini berhubungan dengan permasalahan sebelumnya ya. Mungkin dia takut mengulang kembali kesalahan yang sama juga bisa ya di dalam hubungan ini, atau dia takut bahwa apa yang membuat dia terluka atau melukai itu terjadi lagi ya di sini ya. Oke. Satu kartu lagi. Satu kartu lagi untuk seseorang yang ada di hati Scorpio. Kita melihat kondisi hubungannya.
The Hierophant. Ada perbedaan yang cukup signifikan di sini, ya. Bisa ini perbedaan dari culture keluarga, ya. Cara pandang di mana itu berpengaruh terhadap apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup, ya. Atau bisa juga perbedaan agama, juga bisa perbedaan status sosial, juga bisa di sini yang membuat Scorpio dan seseorang ini sulit bersatu. Setidaknya perbedaan ini memicu sebuah permasalahan, ya, yang sampai sekarang belum bertemu dengan solusi di sini, ya. Oke, Scorpio, semoga saja jika memang Scorpio dan seseorang ini, ya, adalah yang terbaik untuk satu dengan yang lainnya, ya, pastinya sang pemilik semesta tidak akan kekurangan jalan untuk menyatukan kalian kembali, ya. Tetapi seandainya perbedaan ini adalah kondisi di mana Scorpio dan seseorang ini harusnya bertemu untuk hanya saling belajar, ya, satu dengan yang lainnya, semoga saja pelajaran yang didapat dari hubungan ini bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya, ya. Dan Scorpio dan seseorang yang berdealing dengan Scorpio akhirnya bertemu dengan apa yang menjadi harapan di dalam kebahagiaannya, ya. Oke, Scorpio, semoga saja bertemu dengan kesuksesan di dalam hubungan, ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.